Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kisah perang Vietnam Amerika, kita sudah tahu bahwa akhirnya Amerika mengalami kekalahan yang memakan banyak korban di kedua pihak. Padahal secara matematis Amerika unggul dalam segalanya. Setelah perang usai, pihak Amerika melakukan evaluasi, penyelidikan dan demi penyelidikan yang berjalan cukup panjang dan memakan banyak waktu dan energi, akhirnya menemukan hasilnya. Mereka menyimpulkan bahwa kekalahan mereka diakibatkan kebocoran informasi dari apa yang disebut the spy family. Satu keluarga yang kemudian didapatkan mereka sedang memberikan informasi terkait segala rencana Amerika yang akan melakukan penyerangan ke Vietnam. Dari mana mulai penyerangan, siapa-siapa yang akan melakukan, berapa pasukan, mereka akan turun di mana. Mereka mendapatkan semua data itu. Dan akhirnya mereka mengalami kekalahan yang sudah kita ketahui. The Spy Family akhirnya diadili dan dihukum. Hukuman seumur hidup dijatuhkan kepada mereka. Sebelum diputuskan hukuman, sang hakim berkata, "Kalian orang Amerika, dan kalian orang yang betul-betul rusak sampai ke tulang sumsum. Engkau berikan informasi ke musuh, sehingga tentara-tentara Amerika yang terbaik mati terbunuh karena kalian. Kalian meraih keuntungan, mendapatkan ratusan ribu dolar, menikmati kemewahan di atas kematian mereka. Kalian patut dipenjara seumur hidup. Engkau mencari keuntungan di tengah penderitaan orang banyak." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, The Spy Family berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita menyimaknya. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini muncul dalam sebuah percakapan antara Yesus dan Nikodemus yang tanda petik tidak terekam oleh publik. Karena Nikodemus sembunyi-sembunyi bertemu dengan sang rabi itu. Saudara, kata endoken dalam bahasa Yunaninya itu berarti telah memberikan. Allah telah memberikan solusi kepada manusia berkaitan dengan masalah kegelapan atau dosa yang mencengkeram mereka sejak dosa masuk melalui pelanggaran Adam dan Hawa. Saudara, bentuk waktu atau tenses yang dipakai untuk kata endoken ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Allah itu sudah dikerjakan walaupun penyaliban Yesus belum terjadi. Tapi dampak daripada kematian Yesus yang akan dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib tidak hanya berlaku saat itu, tetapi dampaknya itu seterusnya dan bagi siapapun juga. Kata ini tidak sekedar sebuah ide, tetapi dari kata endoken ini mengandung sebuah unsur aksi atau tindakan yang secara nyata. Bukan yang sekedar omong saja. Allah tidak menyimpan segala yang dimilikinya hanya untuk dirinya semata. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan anaknya tidak hanya menuju kepada kematian, tetapi pemberian yang Tuhan Yesus lakukan ini membuat Yesus mengalami perendahan diri, mengalami penghinaan pada dirinya. Ia tidak sekedar ditolak, dihina, dikhianati, dilukai, sampai kemudian disalibkan, tetapi dia juga berkorban segalanya hanya untuk manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan dan dikasihi. Dan Allah menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Padahal Allah mampu melepaskan anaknya.
Dan sesungguhnya sang anak pun juga bisa melepaskan diri. Tetapi Allah Tritunggal diam adanya. Dengan diamnya Allah dan sang anak, maka kita mendapatkan benefit. Kita mendapatkan keselamatan. Kita terlepas daripada murka Allah. Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Rekan pendidik dan staf kependidikan, pandemi ini dengan sangat jelas membagi manusia itu dengan tegas. Saudara, ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita petik dari kasus pandemi. Tetapi secara khusus saya ingin mengatakan bahwa ada manusia yang secara sengaja mencari keuntungan atau memuaskan egonya dan mengorbankan ego orang lain. Waktu kami sekeluarga kena COVID di Juli tahun ini, koko saya atau kakak pria saya sekeluarga di Jakarta ternyata dalam waktu bersamaan juga mengalami COVID. Dia setelah sembuh bercerita bagaimana sulitnya mencari beberapa obat khusus untuk boleh menyembuhkan COVID-nya, itu begitu sulitnya. Lalu seorang petugas apotek itu memberitahukan ada satu apotek yang menyediakan obat-obat yang dibutuhkan dan dicari dia. Tetapi harganya sangat mahal, jutaan. Padahal normalnya hanya ratusan ribu saja. Soalnya ketika dia ke sana, ternyata obat yang dicari memang ada. Tetapi benar, harganya sangat mahal. Ketika kuku saya tanya, boleh ditawar enggak? Sang pemilik hanya berkata, kalau mau ya segitu harganya. Enggak mau juga enggak apa-apa kok. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang pandemi tahun lalu, saya juga suka membaca Twitter tentang banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mau berbagi. Bahkan menaruh nasi bungkus gratis untuk siapapun di pagar mereka. Ada yang membawa dengan motor mereka berbagi kepada orang-orang dengan nasi bungkus mereka. Bahkan ada sebagian yang memberi kebutuhan pokok. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Abraham sudah melakukannya, yaitu dengan menyerahkan Ishak sebagai sebuah gambaran yang dengan jelas menceritakan ayat ini. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini bagi setiap kita? Saudara, saya ingin mengambil satu hal, yaitu berkaitan dengan uang. Saudara, uang adalah alat uji yang luar biasa. Berikanlah seseorang untuk berhubungan, mengurusi uang, maka kita akan bisa menilai orang tersebut. Apa fokus dia? Nilai dirinya, karakternya, atau sifat aslinya. Dari uang yang kita kelola atau seseorang kelola, maka akan terlihat apakah orang itu jujur, akuntabilitasnya terlihat, ataukah dia seorang yang licik, curang, dan serakah. Mau tahu dia seorang yang menepati janji, maka pinjami dia uang. Maka kita akan tahu apakah dia itu menepati janji untuk mengembalikan uang sesuai dengan janji dia. Juga kalau kita mau tahu kemurahan hatinya, coba minta bantuan uang kepadanya. Apakah dia murah hati atau tidak? Saudara, kalau kita mau tahu apakah dia itu seorang yang curang dan dapat dipercaya, minta dia untuk membagikan bantuan-bantuan yang engkau miliki kepada orang lain dan serahkan dia untuk mengurusnya. Dengan uang kita bisa mengasihi orang, tetapi dengan uang juga kita kemudian bisa membenci seseorang. Dengan uang kita bisa mendekatkan seseorang kepada diri kita, yaitu dengan memberikan bantuan demi bantuan secara finansial. Setiap kali Anda membagikan makanan atau memberikan makanan atau membawa makanan kepada orang yang sedang sakit, yang sedang kelaparan, maka kita akan tahu bagaimana dia begitu berterima kasih kepada kita dan begitu dekat dengan kita. Melalui uang, kita bisa membuktikan relasi seseorang itu dengan Tuhan. Apakah dia makin dekat
atau malah menjauh? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat perjalanan Ebenezer selama 53 tahun ini, apa yang engkau endoken atau apa yang kau berikan bagi Ebenezer ini? Secara khusus bagi murid-murid yang engkau ajar. Mari di peringatan ulang tahun 53 daripada Ebenezer dan juga memperingati Natal Tuhan Yesus, mari kita memberikan talenta kita, hati kita, fokus kita, pemahaman kita, kasih kita kepada anak-anak yang Tuhan percayakan selama 1 atau 2 semester, atau mungkin bisa lebih daripada 2 semester. Sehingga ketika mereka bertemu dengan kita, mereka merasakan terang Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kita melayani anak-anak didik kita, sehingga suatu hari mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, satu demi satu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.